Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Pernahkah kalian mendengar tentang SCP-169? Mungkin tidak terdengar seperti nama makhluk hidup ya. Tapi SCP-169 adalah nama hewan yang katanya mempunyai ukuran yang cukup fantastis. Hewan ini juga dikenal dengan nama Leviathan yang hidup dan mengarungi Samudra Atlantik. Nama SCP sendiri diambil dari nama sebuah organisasi yaitu SCP Foundation. Organisasi ini merupakan badan organisasi rahasia non-profit yang bertugas untuk meneliti keberadaan hewan purba prasejarah, teknologi senjata biologis, kloningan manusia, serta hal-hal lainnya. Sangat menarik untuk kita ulik bukan? Lalu seperti apa fakta-fakta unik dari makhluk raksasa ini? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis, oke? Ukuran SCP-169. Kalian pasti menganga jika mengetahui ukuran luar biasa makhluk ini. Bagaimana tidak? Hewan raksasa purba yang ukurannya lebih besar dari apapun di dunia ini diperkirakan panjangnya mencapai 8.000 km. Iya, kilometer guys, bukan meter. Jika diibaratkan sebuah daerah, kira-kira seluas Kepulauan Riau atau berkali-kali lipat lebarnya kota Jakarta. Jika kita menelusuri permukaan tubuhnya dari ujung ke ujung saja, harus menghabiskan waktu beberapa bulan. Bayangkan saja guys, jika di lautan ada 10 hewan ini dalam satu tempat, wih, sudah pasti lautan yang kita pikir luas itu akan terlihat sesak jika dihuni hewan ini. Untuk ukuran hewan purba saja, tak ada yang sampai menyentuh angka 1 km. Kita ambil contoh Megalodon. Hewan satu ini adalah nenek moyang dari hiu modern yang memiliki panjang tubuh bisa mencapai 20 meter. Berat tubuhnya sendiri bisa mencapai 103 ton. Kalau kita bandingkan ukurannya dengan manusia, maka tinggi kita cuma 3/4 dari panjang sirip atasnya saja, atau ukurannya lebih besar dari bus Transjakarta. Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan SCP-169? Mungkin kita hanya butiran debu saja jika disandingkan dengan hewan yang satu ini. Benar-benar fantastis bukan? Tempat tinggal SCP-169. Mengingat ukurannya yang begitu besar, itu artinya lokasi tempat tinggalnya juga merupakan hamparan samudra yang begitu luas melebihi ukuran tubuhnya. Lokasi tempat tinggal spesies itu memang tak bisa diketahui secara pasti. Namun satelit pencitraan dan analis eksentrik di orbit bumi menunjukkan bahwa keberadaan makhluk tersebut terletak di selatan Samudra Atlantik, mungkin di sekitar ujung Amerika Selatan. Samudra Atlantik sendiri merupakan samudra terbesar kedua di dunia. Luasnya sekitar 82 juta kilometer persegi atau 1/6 luas permukaan bumi. Kedalamannya mencapai 8,5 km dengan kedalaman rata-ratanya sekitar 4 km. SCP-169 juga diduga terus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Pergerakannya sendiri sangatlah lamban. Hal ini cukup masuk akal ya, mengingat ukuran SCP-169 yang terlampau besar. Kalau pergerakannya cepat, wah pasti menggetarkan dunia ya. Bentuk SCP-169. Setelah mengetahui ukuran tubuh SCP-169 yang tak masuk akal, pasti kita juga penasaran seperti apa jika SCP-169 yang panjangnya 8.000 km benar-benar ada, maka bentuk tubuhnya pasti sangat tidak proporsional. Bisa dibayangkan sendiri, mungkin bentuk tubuh SCP-169 seperti selembar kertas atau kain tipis. Karena sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa rata-rata kedalaman Samudra Atlantik adalah 4 km. Maka untuk dapat bergerak di air, ketinggian SCP-169 harus kurang dari 4 km. Tapi banyak orang yang menduga bentuknya adalah seperti ikan besar. Namun berdasarkan analisa dari SCP-169 berbentuk seperti lobster atau hewan arthropoda lainnya. Kalau dalam berbagai ilustrasi yang ada di internet,
SCP-169 berbentuk seperti Jaekelopterus rhenaniae, yakni hewan arthropoda purba yang bentuknya identik dengan kalajengking. Soal bentuk memang tidak bisa dipastikan seperti apa. Namun kalau dilihat dari teori dan analisis yang paling kuat, SCP-169 berbentuk seperti kalajengking purba. Hal ini bukan lahir dari asumsi, melainkan bukti. Ya, ada satu bukti yang sangat kuat tentang SCP-169, dan ini dijadikan patokan utama tentang eksistensi makhluk besar itu. Jadi, beberapa tahun lalu, ada seorang peneliti yang sedang melakukan eksperimen di sebuah kepulauan. Tak lama kemudian, si peneliti ini merasa janggal karena ada satu pulau di dekat tempatnya yang seolah bergerak dengan sendirinya. Hal yang mengejutkan lagi adalah keesokan harinya pulau tersebut telah bergerak sejauh 3 km. Padahal ketika itu tak terjadi gempa atau apapun. Kemudian berangkat dari sinilah keyakinan akan hewan besar raksasa itu pun muncul. Berbekal asumsi pulau yang bergerak tadi, para peneliti dari pihak-pihak khusus pun datang dan kemudian mengonfirmasi hal tersebut. Mereka mengatakan jika pulau tersebut memiliki massa organik yang sangat besar. Sayangnya, pengakuan ini konon disembunyikan agar tak membuat gempar dunia. Hal ini juga diperkuat dengan dugaan bentuk bagian atas hewan tersebut yang berupa pulau-pulau yang ternyata sudah berpenghuni, tapi dirahasiakan namanya oleh organisasi SCP Foundation. Penelusuran fakta SCP-169. Penelusuran menggunakan Google Search yang mengarah ke situs Encyclopedia Britannica menyebutkan bahwa Leviathan adalah mitos dari Timur Tengah. Disebutkan dalam Encyclopedia Britannica, Leviathan atau Leviathan adalah bahasa Ibrani, yakni mitologi Yahudi soal ular laut purba. Jika diselidiki dari sejarah, mitos tersebut bermula dari kebudayaan Mesopotamia pada era sebelum Masehi, khususnya terkait monster. Selain itu, situs-situs lain yang juga menyebutkan bahwa SCP Foundation merupakan komunitas yang berkegiatan pada tema cerita fantastis, bukan ilmiah. Kesimpulannya, tak ada jurnal ilmiah maupun riset ilmuwan yang mendukung klaim tentang SCP-169. Sejauh ini, julukan Leviathan yang menjadi nama lain SCP-169 disematkan pada makhluk yang fosilnya ditemukan di Peru pada 2008. Panjangnya diperkirakan 17 meter, bukan 8.000 km. Satu-satunya sumber mengenai SCP-169 adalah situs SCP Foundation, yang nyatanya adalah sebuah proyek fiksi kolaboratif yang melibatkan ratusan kontributor. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.